Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang statistik distribusi frekuensi yang terdiri dari pengertian, rumus, dan bagaimana cara membuat distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah membuat uraian dari suatu hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang baik, yakni bentuk statistik populer yang sederhana sehingga kita dapat lebih mudah mendapat gambaran tentang situasi hasil penelitian. Rumus distribusi frekuensi. A. Tabel distribusi frekuensi. 1. Distribusi frekuensi kategorikal. Contoh, hasil penjualan toko Tribakti tahun 2005. Macam barang dagangan yaitu kacang tanah, kedelai, jagung, dan beras. Jumlah penjualan kacang tanah 20, kedelai 15 ton, jagung 35 ton, dan beras 60 ton. Jumlah total penjualan yaitu 130 ton. 2. Distribusi frekuensi numerikal. Contoh, data usia karyawan PT Angin Ribut Amulu, umur karyawan, dan jumlah karyawan. Umur karyawan 20 sampai 24,9, 25 sampai 29,9, 30 sampai 34,9, dan 35 sampai 39,9. Dan jumlah karyawan 20 sampai 24, 15, 25 sampai 29,9, 16, 30 sampai 34,94, dan 35 sampai 39,95, dan jumlah yaitu 40 orang. B. Macam-macam tabel distribusi frekuensi. 1. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Contoh, nilai atau X dan frekuensi atau F. Nilai 9, 8, 7, 6, 5. Frekuensi 4, 6, 9, 16, dan 5. Total 40 dikurang N. Dalam tabel tersebut, nilai UAS dalam bidang studi matematika dari sejumlah 40 orang siswa kelas 11 SMA Tunas Cendekia berbentuk data tunggal, sebab nilai tersebut tidak dikelompok-kelompokkan. 2. Tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Contoh, pada tabel ini, distribusi frekuensi tentang usia dari sejumlah 60 orang guru matematika yang bertugas pada sekolah menengah atas negeri, seperti yang terlihat pada tabel berikut. 3. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Contoh, A. Pada tabel distribusi frekuensi kumulatif, nilai-nilai dari hasil THB bidang studi PMP dan 40 orang siswa MTS seperti yang tertera pada gambar. Dan B. Distribusi frekuensi kumulatif usia 50 orang guru matematika yang bertugas di sekolah dasar, dan seperti contoh yang digambar. Pada tabel pertama dinamakan tabel distribusi frekuensi kumulatif data tunggal, sebab data yang disajikan dalam tabel ini berbentuk data yang tidak dikelompokkan. Pada tabel kedua dimuat frekuensi asli, yakni frekuensi sebelum diperhitungkan frekuensi kumulatifnya. Pada tabel kedua ini pun merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif data kelompok, sebab data yang disajikan dalam tabel ini berbentuk data kelompokan. 4. Tabel distribusi frekuensi relatif. Contoh, distribusi frekuensi relatif atau distribusi presentase tentang nilai-nilai THB dalam studi PMP dari sejumlah 40 orang siswa MTS, seperti yang tertera di gambar. Keterangan untuk memperoleh frekuensi relatif atau angka persenan sebagaimana tertera pada kolom 3 tabel tersebut digunakan rumus P sama dengan X 100%. Frekuensi yang sedang dicari presentasenya. N. Number of case. Jumlah frekuensi atau banyaknya individu. P sama dengan angka presentase. Jadi, angka persenan sebesar 17,5 itu diperoleh dari X 100% sama dengan 17,5 sebesar 32,5 diperoleh dari X 100% sama dengan 45,0, demikian seterusnya. Jumlah persentase atau P harus selalu sama dengan 100,0.
Cara membuat tabel distribusi frekuensi. 1. Cara membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal. A. Contoh pembuatan tabel distribusi frekuensi data tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1. Misalkan dari 10 orang mahasiswa yang menempuh ujian akhir semester dalam mata kuliah statistik pendidikan diperoleh nilai sebagai berikut, seperti yang dicontohkan dalam tabel ini. Tabel pertama distribusi frekuensi nilai hasil ujian akhir semester dalam mata kuliah statistik dasar yang diikuti oleh 10 orang mahasiswa. Seperti yang tertera pada tabel ini, karena semua skor atau nilai hasil ujian tersebut berfrekuensi 1 dan semua skor atau nilai yang ada itu berwujud data tunggal, maka tabel di atas dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1. B. Contoh pembuatan tabel distribusi frekuensi data tunggal yang sebagian atau keseluruhan skornya berfrekuensi lebih dari 1. Misalkan, dari sejumlah 40 orang murid sekolah menengah pertama yang menempuh ulangan harian dalam mata pelajaran matematika, diperoleh nilai hasil ulangan sebagai berikut. Apabila data tersebut akan kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka langkah yang perlu ditempuh adalah: langkah pertama, mencari nilai tertinggi atau skor paling tinggi dan nilai terendah atau skor paling rendah. Ternyata H sama dengan 10 dan L sama dengan 3. Dengan diketahuinya H dan L, maka kita dapat menyusun atau mengatur nilai hasil ulangan harian itu dari atas ke bawah, mulai dari 10 berturut-turut ke bawah sampai dengan 3 pada kolom 1 dari tabel distribusi frekuensi yang kita persiapkan adalah seperti yang terlihat pada tabel pertama. Langkah kedua, menghitung frekuensi masing-masing nilai yang ada. Dengan bantuan jari-jari, hasilnya dimasukkan dalam kolom 2 dari tabel distribusi frekuensi yang kita persiapkan. Lihat pada tabel pertama. Tabel pertama kita sebut tabel distribusi data tunggal yang keseluruhan skornya berfrekuensi lebih dari 1, sebab di samping seluruh skor, nilainya merupakan data yang tidak dikelompokkan. Maka seluruh skor yang ada itu masing-masing berfrekuensi lebih dari 1. Cara membuat tabel distribusi frekuensi data kelompokan. 1. Mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. 2. Menentukan banyak kelas atau N. 3. Menghitung rentang data. 4. Menentukan jumlah kelas interval. 5. Menghitung panjang kelas. 6. Menentukan batas bawah kelas pertama diambil dari data terkecil atau data terkecil dikurangi 1. Dan 7. Menyusun kelas interval dan memasukkan data menggunakan grafik sebagai alat penggambaran distribusi frekuensi. Berhubung tabel distribusi frekuensi memiliki banyak kelemahan, maka statistik menyediakan cara lain dalam penyajian data angka, yaitu dengan membuat grafik atau diagram. Grafik atau diagram memiliki keunggulan tertentu, antara lain: 1. Penyajian data statistik melalui grafik tampak lebih menarik daripada melalui tabel distribusi frekuensi. 2. Grafik secara lebih cepat memperlihatkan gambaran umum dan menyeluruh tentang sesuatu perkembangan, perubahan maupun perbandingan. Tidak demikian halnya dengan tabel. 3. Grafik yang dibuat menurut aturan yang tepat dan benar akan terasa lebih jelas dan lebih dimengerti orang. Namun, grafik masih memiliki kekurangan, antara lain: A. Membuat grafik jauh lebih sukar dan memakan waktu, biaya, serta alat. Tidak demikian halnya dengan tabel. B. Data yang dapat disajikan dalam grafik amatlah terbatas, sebab apabila datanya banyak sekali, maka lukisan grafiknya akan menjadi terlalu ruwet dan memusingkan, tidak seperti halnya tabel. C. Grafik pada kebanyakannya bersifat kurang teliti. Dalam tabel dapat dimuat angka sampai tingkat ketelitian yang setinggi-tingginya.